I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan nama saya Norisa, NPM 202077710. Kali ini saya sebagai moderator. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Aryani dengan MPM 2022076777. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Saufiah dengan NPM 2022077715. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Nur Abdillah dengan NPM 2022077705. Perkenalkan, nama saya Ahmad Helmi, NPM 2022076773. If you tell me I'm wrong. Perkenalkan, saya Maulida, NPM 207765. Wrong, I don't wanna be right. If you tell me I'm wrong. Perkenalkan, nama saya Punandi dengan NPM 2022077714. If you tell me I'm wrong. Perkenalkan, nama saya Misnawati R dengan NPM 2022077698. Now am I wrong for trying to reach the... Halo, perkenalkan nama saya Hikmah dengan NPM 2022077686. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita semua tidak akan pernah terlepas dari yang namanya konflik. Hal tersebut terjadi lantaran semua manusia sendiri adalah makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi. Konflik di sini adalah proses sosial di mana salah satu pihak akan berupaya menyingkirkan pihak lain dengan cara apapun. Lalu, permasalahan tersebut bisa saja terjadi di antara individu dengan individu, individu dengan suatu kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain. Umumnya, konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan suatu interaksi yang menyebabkan terjadi pertentangan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Oke teman-teman, sekarang kita bahas konflik dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa jenis konflik yang sering kita temui. Yang pertama, konflik pribadi, terjadi antara dua orang atau lebih karena beda pendapat. Yang kedua, konflik rasial, timbul dari perbedaan ras. Yang ketiga, konflik antar kelas sosial, muncul karena perbedaan kepentingan antara kelas sosial. Keempat, konflik politik, terjadi karena kepentingan atau tujuan politis dari seseorang atau kelompok. Yang terakhir, konflik internasional, muncul karena perbedaan kepentingan yang berdampak kepada kedaulatan negara. Jadi, konflik-konflik ini sering banget kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi konflik itu nggak selalu buruk, kadang-kadang konflik bisa jadi teman baik buat kita. Nah, dari sisi positifnya, konflik bisa jadi pemicu buat perubahan yang bagus loh. Misalnya bikin komunikasi kita jadi lebih lancar, atau juga bisa mempererat hubungan sama orang di sekitar kita. Tapi ya memang kadang-kadang konflik juga bisa bikin suasana jadi agak ribet. Misalnya bisa bikin hubungan kita sama orang lain jadi renggang, ngerasa stres, atau bahkan nggak fokus dalam kerjaan. Jadi intinya kita harus pandai-pandai mengolah konflik biar jadi lebih baik buat bersama semua. Pentingnya manajemen konflik.
Penting banget bagi kita untuk bisa mengelola konflik dengan baik. Manajemen konflik bagai juru damai gitu yang kerjaannya ngebantu orang buat nyari solusi bagi semua pihak yang terlibat di dalam konflik. Kuncinya itu di sini biar konflik nggak jadi makin parah ataupun tambah ribet. Dengan manajemen konflik yang oke, kita bisa membuka jalur komunikasi yang lancar, mempererat hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita bisa membuat suasana menjadi lebih aktif dan asik dan juga produktif. Jadi, mari kita belajar menerapkan teknik-teknik manajemen konflik yang pas, biar kita semua hidup harmonis dan juga penuh inovasi. Oke, buat mengelola konflik, kita punya beberapa strategi. Pertama, komunikasi terbuka untuk mengerti perasaan dan masalah masing-masing. Kedua, penyelesaian kolaboratif, cari solusi bersama yang memuaskan semua pihak. Kalau konflik masih belum kelar, bisa pakai mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Kita juga bisa coba kompromi, saling kasih menerima untuk mencapai titik tengah. Negosiasi juga pilihan untuk kesepakatan saling menguntungkan. Hati-hati dengan penghindaran dan kompetisi. Penghindaran bisa bikin masalah numpuk, dan kompetisi bisa merusak hubungan kalau berlebihan. Jadi, pilih strategi yang pas sesuai situasi ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang pengambilan keputusan. Ini kayak milih jalan di persimpangan, kita harus pilih jalan yang paling cocok dalam proses ini. Kita harus cermat, pertimbangkan informasi, tujuan, dan perasaan kita. Beberapa hal yang mempengaruhi keputusan kita, informasi yang kita punya, tujuan pribadi, tekanan lingkungan, emosi, dan pengalaman. Kita juga bisa pilih strategi yang tepat, mulai dari analisis rasional atau SWOT, sampai yang lebih mengandalkan insting seperti intuisi. Jadi, itulah cara kita mengambil keputusan dengan santai, tapi penuh pertimbangan, pilih strategi yang sesuai situasi. Mari kita bahas tentang hubungan antara manajemen konflik dan pengambilan keputusan. Konflik dan pengambilan keputusan itu seperti sahabat yang nggak bisa dipisahkan loh. Nah, saat menghadapi konflik, pertama kita kenali masalah, lalu identifikasi sumber konflik dan opsi solusi. Selanjutnya, evolusi alternatif solusi dan pilih strategi yang paling pas. Nah, setelah memilih solusi, kita perlu menerapkannya dengan keputusan yang tepat. Terakhir, evolusi hasilnya untuk melihat apakah solusi berhasil atau perlu disesuaikan lagi. Nah, jadi manajemen konflik dan pengambilan keputusan itu satu paket untuk memberi solusi yang memuaskan semua pihak. Nah, setelah penjelasan tadi, kita punya cerita tentang keluarga yang merencanakan liburan musim panas. Mereka punya ide yang berbeda tentang liburan yang sempurna. Setelah diskusi, mereka memilih pergi ke pegunungan untuk hiking. Setelah liburan, mereka mengevaluasi pengalaman. Mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan. Diskusi terbuka, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi yang pas adalah kunci kesuksesan mereka. Semoga cerita ini menginspirasi kita dalam menangani konflik dan membuat keputusan terbaik. Kesimpulan, jadi komplek itu seperti adu argumen antara orang atau kelompok yang berbeda. Pendapat atau kepentingan, ada 5 jenis konflik sosial yang sering kita temui, seperti konflik pribadi, rasial, antar kelas sosial, politik, internasional. Konflik bisa bikin suasana jadi seru, tapi bisa juga bikin ribet loh kalau enggak dikelola dengan baik. Nah, strategi untuk atasi konflik itu kayak bahan ramuan aja. Ada yang namanya komunikasi terbuka, diskusi bareng, atau bahkan bantuan mediator. Terus dalam pengambilan informasi situasi sampai emosional yang lagi kita rasain menjadi manajemen konflik dan pengambilan keputusan itu saling berkaitan loh. Misalnya di kasus liburan keluarga tadi, mereka pakai manajemen konflik buat memilih tujuan liburan yang bikin semua orang senang. Jadi gitu deh gitu. Semoga kesimpulan ini bikin kamu lebih paham. Sekian aja materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi, hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Nah, kayak itu aja dah. Jangan dicapai. Ya. Bagus dah. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ganti bahasa. Pentingnya untuk mengelola manajemen konflik. Penting banget untuk kita bisa mengelola konflik dengan baik. Manajemen konflik itu bagai juru damai gitu yang kerjaannya ngebantu orang untuk mencari solusi yang cocok bagi semua pihak yang terlibat di dalam konflik. Kuncinya itu di sini. Agar biar bahasa